Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kali ini saya akan membahas tentang, sebuah analisa peranan antar 2 variabel ya. Jadi seberapa besar sebuah variabel itu bisa mempengaruhi variabel lain. Jadi, ini berbeda dengan analisis korelasi ya. Kalau analisis korelasi itu hanya ingin mengetahui apakah 2 variabel itu saling berhubungan atau tidak. Jadi, analisis korelasi itu dia hanya, eee, menghitung apakah sebuah variabel itu dia berhubungan dengan variabel lain dan seberapa kuat hubungannya. Tapi kalau analisis regresi itu ditekankan kepada pengaruhnya. Jadi, apakah sebuah variabel itu bisa mempengaruhi perubahan nilai pada variabel lain. Nah, itu ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi nanti yang akan kita bahas adalah, apakah sebuah variabel, nanti istilahnya itu variabel bebasnya ya, independennya, itu bisa mempengaruhi sebuah variabel dependen. Pengaruhnya itu, berupa apa? Bisa berupa berpengaruh, negatif, bisa berupa, pengaruh positif. Artinya ketika nilai, variabel independennya itu kita naikkan, apakah terjadi perubahan, positif atau negatif, itu nanti akan kita analisis perubahannya, oke ya. Nah, dalam, pembahasan kali ini saya mengambil, eee ini, apakah ada pengaruh biaya iklan terhadap omset omset penjualan. Jadi, nanti kita akan coba untuk melakukan analisis apakah ada hubungan antara biaya iklan dan omset penjualan. Jadi, di sini data sudah saya siapkan di dalam Excel, kemudian sampel, merek yang saya gunakan adalah 12 merek. Merek ya, jadi 12 merek, barang. Nah itu, data sudah saya siapkan di dalam Excel, nanti kita tinggal copy ke dalam, SPSN nantinya. Kemudian, taraf signifikansinya itu kita gunakan 5%. Jadi alfanya itu 5%. Sehingga, karena nanti kita akan menggunakan dua dua uji ya, untuk mengetahui apakah berpengaruh atau tidak, itu kita menggunakan 2 uji, uji serentak dan uji parsial ya. Nah, kalau kita menggunakan uji, parsial, kita menggunakan nilai T-tabel. Nah, kalau nilai T-tabel kita bisa melihat di dalam tabel T dengan, derajat ini ya, derajat kebebasan itu, 12, kemudian alfanya itu adalah 0,05. Itu T-tabelnya itu kita dapatkan 1,7823. Jadi, dengan derajat kebebasan 12, kemudian alfanya itu 0,05, T-tabelnya itu adalah 1,7823. Nanti ini yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk mengambil sebuah, kesimpulan apakah, 2 variabel nanti atau variabel, biaya iklan itu nanti berpengaruh terhadap omset penjualan. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan uji serentak, yaitu F-nya nanti ya. Eee, Kemudian hipotesis yang, kita rumuskan, karena kita menggunakan analisis regresi, maka kita, akan mencari pengaruh biaya iklan terhadap omset penjualan. Apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Jadi, karena kita mengharapkan bahwasanya biaya iklan itu berpengaruh terhadap omset penjualan, itu kita jadikan sebagai hipotesis kita sebenarnya, ya. Sehingga H0-nya itu adalah tidak terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap omset penjualan. Itu H0-nya. Sehingga H alternatifnya yang ingin kita dapatkan, itu kita jadikan sebagai hipotesis alternatif, yaitu terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap omset penjualan. Nah, dari hipotesis ini nanti kemudian, dengan T-tabel tadi yang 1,7823 itu akan kita jadikan sebagai kriteria-kriteria untuk mengambil kesimpulan, di mana H0 itu akan ditolak jika T hitung lebih besar, dari T-tabel, oke ya. T hitung harus lebih besar dari T-tabel, baru, H0-nya ditolak, oke ya. Nah, itu kriterianya. Oke, sekarang kita akan ke SPSS-nya. Data yang, saya pakai, oke ya, ini adalah data yang saya pakai itu ya. Oke oke.
Jadi ada biaya iklan sama penjualan. Nah, ini nanti kita akan copy ke dalam Excel ya, ke SPSS. Oke, kita kecilkan dulu. Oke, ini kita copy ke dalam SPSS. Oke, copy, kemudian kita buka aplikasi SPS-nya. Nah, ini kemudian kita tinggal copy saja di sini ya. Copy, baru setelah itu kita edit variabelnya. Ya. Oke, salah. Kita copy lagi. Ada. Nah, di sini ada dua variabel. Yang pertama ini adalah variabel biaya iklan, kemudian ini adalah omset penjualan. Nah, kalau kita, biar jauh lebih jelas, ini kita edit. Editnya di mana? Editnya di variabel view. Ini ya, kita edit di variabel view. Oke, saya besarkan variabel view. Nah, ini kita edit. Ini kita kasih biaya iklan. Ingat ya, penulisan variabel tidak boleh ada spasi. Omset penjualan. Oke. Nah, kemudian biar tidak ada, karena kita tidak menggunakan desimal, maka kita nolkan kedua-duanya ya. Kemudian labelnya kita biar bagus nanti luarannya kita bisa menggunakan. Nah, kalau ini boleh ada spasinya untuk labelnya ya. Kemudian di sini omset penjualan. Oke, penjualan. Oke. Nah, sudah. Nah, kalau kita sudah edit variabelnya, kita kembali ke data view. Data view, oke. Oke. Nah, kita pastikan di sini biaya iklan dan omset penjualan. Oke. Karena kita akan menggunakan analisis regresi dan variabel bebasnya itu hanya satu variabel, maka kita menggunakan yang namanya regresi linear yang sederhana. Ya. Oke, nah itu ada di dalam analis, menu analis, kemudian regresi, regression itu ya, kemudian di sini ada linear, ya, analis, regresi, yang linear. Nah di sini banyak, ada kurva estimasi, kemudian PLS, kemudian binary logistik, multinomial logistik, kemudian regresi ordinal, probit non-linear, itu semuanya bisa kalian pakai ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa melakukan analisis regresi linear yang sederhana. Satu variabel bebas, yaitu biaya iklan. Apakah dia mempengaruhi omset penjualan dan bagaimana pengaruhnya? Oke ya. Sekarang kita klik untuk linear. Nah, kemudian yang ini ada dua variabel ya, ada dependent, kemudian di sini ada independent. Yang dependent kita masukkan variabel dependentnya itu adalah omset penjualan, ya. Kenapa ini dikatakan sebagai dependent? Karena dia tergantung kepada anggapan kita ya. Hipotesis kita itu kan biaya iklan itu berpengaruh terhadap omset penjualan. Artinya perubahan biaya iklan itu mempengaruhi perubahan nilai pada omset penjualan. Jadi omset penjualan itu nilainya itu tergantung pada biaya iklan. Makanya dikatakan sebagai variabel dependent. Terikat. Terikat apa? Terikat oleh biaya iklan. Oke. Nah, sedangkan biaya iklannya kita masukkan ke dalam variabel independent. Oke. Udah. Kemudian di sini ada kalau kita butuh ya, estimasi, kemudian R-square strength, deskriptif. Kalau kalian butuh silakan dicentangi, kalau enggak ya. Tuh. Kemudian kita klik OK. Tinggal bagaimana kemampuan kita di dalam melakukan pembacaan terhadap output dari pengolahan dengan SPSS. Ya, di sini ada variable and remove, kemudian ada model summary, kemudian ada hasil analisa ANOVA, analis ini ya, varian ini. Kemudian ada yang namanya koefisien. Ya. Nah, uji serentak dan uji parsialnya. Jadi kalau uji serentak nanti kita menggunakan ANOVA, kalau uji parsial kita menggunakan ini ya. Uji T ini namanya uji T kalau kita parsial. Karena kita akan melihat
apakah konstanta itu dia berpengaruh atau tidak. Kemudian biaya iklannya, variabel X-nya itu berpengaruh atau tidak. Jadi satu-satu. Tapi kalau ANOVA itu sekaligus antara konstanta dan biaya iklan itu kita uji serentak istilahnya kan. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk uji parsial dulu. Melihat dari sini. Tadi saya sudah ini ya. Kita lihat uji nilai T-nya 7,678 untuk konstanta. Kemudian biaya iklannya 2,598. Kalau kita menggunakan nilai T hitung ini, maka kedua-duanya itu dia lebih besar dari 1,794 tadi ya. Kalau kita lihat di dalam ini, nah ini kan 1,7823. Jadi H0 ditolak apabila T hitungnya lebih besar dibandingkan T tabel. Sekarang kita akan coba lihat, kan ya. Nah, oke. Ini nanti kita akan gunakan untuk yang uji serentak, kemudian ini uji parsial ya. Parsial itu pakai T tabel ya. T tabelnya tadi kan ini 1, berapa tadi? Oh, langsung pakai di sini aja ya. Yang ini ya. Nah, di sini kan ada ya. Nah, ini kan. Nah, karena sini. Sekarang kita mendapatkan T hitungnya itu ada 2 ya. Ada 2. Yaitu 7,678 untuk konstanta, kemudian biaya iklannya adalah 2,59. 2,59. Jadi untuk konstanta itu 7, ya, 7, kemudian untuk nilai biaya iklan itu sama dengan 2, artinya gini. Ketika nilai T hitungnya itu lebih besar dibandingkan 1,7, ini 1, ya, 1,17823, itu berarti H0-nya ditolak. Oke, berdasarkan hasil perhitungan SPSS ya. Jadi H0-nya ditolak. Ketika H0-nya ditolak, berarti H alternatif yang diterima. Kan konsekuensinya kan seperti itu, kesimpulan yang akan kita ambil. Ketika H0-nya ditolak, maka H alternatif yang diterima atau gagal tolak H0. Istilahnya kan seperti itu ya. Kalau H0 ditolak berarti tidak terdapat pengaruh positif, itu kita tolak. Kalau tidak itu kita tolak berarti kan iya. Istilahnya kan seperti itu. Berarti apa? Terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap omset penjualan dari nilai T hitung ini. Ya. Nah, kalau ini diterima H alternatifnya, berarti kita bisa membentuk sebuah bentuk persamaan. Y sama dengan, atau Y-nya itu seumpamanya itu adalah omset penjualannya itu kita anggap Y, maka ini tinggal, ini konstanta, ditambah dengan koefisien X. Misalkan seperti itu kan ya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan Y sama dengan, dari mana nilainya ini? Dari sini. Ini adalah konstantanya. 343,706. 343 kan? 3, oke kita copy aja ini ya. Nah, biar aduh. Ini kita copy. Aduh, ini sorry ya. Ini copy. Kemudian nah, ini kan. Nah, ini berarti konstantanya adalah 343,706 ditambah dengan koefisiennya X-nya. Koefisien X-nya itu 3,221 ini koefisien X-nya. Nah, itu. Oke ya. Jadi ini adalah persamaannya, persamaan regresinya. Persamaan regresinya. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai alat untuk melakukan peramalan. Ketika biaya iklan saya naikkan seperti ini misalkan, maka biaya omset penjualan harusnya berapa? Itu bisa kita gunakan untuk melakukan prediksi. Ya. Jadi bisa kita gunakan untuk melakukan bentuk peramalan dari hasil
persamaan regresinya ini. Karena apa? Ini bisa dipakai karena kita sudah mengujinya tadi. Di mana konstanta dan biaya iklan itu berpengaruh terhadap omset penjualan, di mana nilainya ini. Jadi kita uji tadi, nilai T-nya lebih besar dari T tabel. Kalau kita menggunakan nilai signifikansinya, misalkan seperti itu ya, maka nilai signifikansinya ini harus lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Padahal di sini nilai signifikansinya kan 0,000. Kedua-duanya ini kan lebih kecil dari 0,05. Artinya apa? Ya tetap sama. Tolak H0 ketika kita menggunakan nilai signifikansi. Kalau kita menggunakan nilai T ini kita bandingkan dengan T tabel. Kalau kita menggunakan signifikansi, nilai signifikansinya ini kita bandingkan dengan taraf signifikansi yang kita sudah tentukan, yaitu 0,05. Nah, kalau ini harus lebih besar, kalau ini harus lebih kecil dari 0,05, kalau ini harus lebih besar dibandingkan dengan T tabel. Begitu ya. Nah, kalau itu terpenuhi kedua-duanya, artinya H0-nya ditolak, maka kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi persamaan ini sudah bisa kita gunakan untuk melakukan apa? Untuk melakukan misalkan untuk melakukan peramalan, misalkan untuk melakukan memprediksi berapa omset penjualan ketika kita melakukan perubahan terhadap biaya iklan. X-nya itu biaya iklan kan seperti itu. Istilahnya kan seperti itu kan ya. Nah, itu analisis regresi. Kalau kita menggunakan uji parsial satu-satu. Kalau kita menggunakan uji serentak, itu kita menggunakan F-tabel. Ya. Nah, F-tabel itu didapatkan dari mana? Dari sini. DF pembilang itu kan di situ ada. Kita coba untuk ini saya hapus ya, saya ganti dengan hasil yang satunya ya. Nah, ini ya. Oke. Saya bawa ke ini. Nah, bagaimana cara melihat kalau kita pakai uji serentak? Pakai hasil dari ANOVA-nya. Nah, ini lihat. Ini ada derajat ini kebebasan untuk pembilangnya. Sedangkan yang 10 ini katakan derajat kebebasan untuk penyebutnya. Nah, itu nanti kalian lihat di dalam tabel F. Yang atas itu adalah derajat kebebasan pembilang, kemudian yang vertikal bagian bawah itu adalah derajat kebebasan untuk penyebut. Jadi 1, 10. Jadi 1, 10. Kemudian lihat tingkat signifikansinya. Nah, gunakan yang 0,05. Nah, itu nanti akan kita dapatkan nilai F tabelnya adalah 4,96. Nilai F tabelnya ya 4,96. Jadi dari tabel F itu kita dapatkan F tabelnya itu 4,96. Nah, ini kita bandingkan dengan F hitung ini. Kalau F hitungnya ini lebih besar dibandingkan F tabel, berarti seluruh variabel, apakah itu konstanta maupun koefisien X, itu mempunyai atau berpengaruh terhadap omset penjualan. Seperti itu ya. Jadi ngujinya itu sekaligus, istilahnya kan seperti itu. Makanya dikatakan sebagai uji serentak. Nah, itu kalau kita menggunakan uji F. Atau kalau kita menggunakan nilai signifikansinya, ini juga bisa kita bandingkan dengan nilai taraf signifikansi yang sudah kita tetapkan, yaitu 0,05. Kalau nilai signifikansinya ini lebih kecil dibandingkan 0,05, berarti uji serentak kita diterima. Seperti itu ya. Nah, kan sama kan? Apakah itu dilakukan uji parsial atau uji serentak? Ternyata kedua-duanya itu adalah menolak H0. Kalau menolak H0 berarti terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap omset penjualan. Kan istilahnya kan seperti itu. Dan ini bisa kita pakai persamaan regresinya. Untuk apa? Untuk kegiatan peramalan atau melakukan prediksi berapa omset penjualan seandainya saya membuat perubahan-perubahan nilai terhadap biaya iklan. Oke ya? Bagaimana kita bisa menggunakan analisis regresi untuk melakukan analisa terhadap pengaruh variabel satu dengan variabel lain, atau seberapa besar sebuah variabel independen itu mempengaruhi perubahan nilai pada variabel dependen. Artinya ini kalau kasusnya ini tadi kan apakah ketika kita melakukan perubahan terhadap biaya iklan itu dia berpengaruh terhadap perubahan nilai pada omset penjualan, istilahnya kan seperti itu. Nah, kalau
setelah kita lakukan perhitungan dan kemudian kita uji apakah itu parsial atau, serentak, itu ternyata H0-nya ditolak, maka, persamaan regresi ini bisa kita pakai untuk, melakukan, perhitungan prediksi atau peramalan. Istilahnya kan seperti itu ya. Artinya kalau saya menambah X ini, biaya iklannya 5 juta, nanti saya akan mendapatkan, omset penjualannya berapa, tinggal memasukkan saja. Kalau biaya iklannya 100 juta, omset penjualannya nanti berapa, seperti itu ya. Kita coba satu. Nah itu yang dikatakan sebagai analisis regresi untuk satu variabel, ya. Maka dikatakan sebagai analisis regresi sederhana. Yang bisa kita bahas pada video kali ini, nah mungkin kalau ada pertanyaan silakan tanyakan, pada kolom komentar ya. Mungkin kita akan sharing sama-sama, mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang, kalian pahami, kalian boleh komentar di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.